Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karamatul Aulia disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Di malam hari ini kita akan membaca karomahnya muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal ibn Rabah Al-Habashi. Ini seorang budak sebelumnya tapi memiliki karomah yang banyak. Beliau adalah termasuk maulanya Abu Bakar, yaitu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk yang masuk Islam di awal-awal Islam diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disiksa dan beliau bersabar di atas gangguannya di jalan Allah. Bahkan beliau hinakan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Cara orang musyrikin menyiksanya adalah dengan disuruh anak-anak penduduk Mekkah membawanya keliling seperti hewan. Tapi dia tetap mengatakan ahad, ahad. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Dia bukan orang Arab. Dia orang Habashi. Habasyah, Afrika. Tapi dia memiliki banyak keutamaan. Sampai pada saat disyariatkan adzan, itu yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk adzan itu adalah Bilal radhiyallahu taala an. Tatkala Rasulullah meninggal, belum meninggalkan adzan. Tidak adzan lagi. Dia adzan di masanya Umar radhiyallahu taala an. Ketika itu beliau diutus ke Syam, itu Bilal keluar ke Syam berjihad. Tatkala Umar datang ke sana, maka beliau adzan untuk sholat duhur. Seluruh manusia disebutkan mereka menangis karena adzannya. Karena adzannya radhiyallahu taala an.
Dan disebutkan beliau pernah setelah itu mengunjungi ziarah Madinah. Juga beliau adzan. Orang-orang pun menangis. Mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk penghuni surga. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Bilal, Inni dakhaltul jannata fasami'tu khashafan alaik amami. Sesungguhnya saya masuk ke dalam surga. Maka saya mendengar suara kedua sandalmu di depanku. Mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhbirni bi arja amalin amiltah. Kabarkan kepada saya amalan yang paling kamu harapkan kebaikannya. Maka ketika Nabi bertanya kepadanya, beliau ceritakan, ma tawadda'tu illa wa shallaitu raka'atain. Faqala bidak. Dia bilang, amalan yang saya lakukan adalah saya tidak pernah berwudu kecuali pasti saya sholat 2 rakaat. Kata Nabi, dengan itu. Karena beliau bukanlah orang kaya. Beliau budak sebelumnya. Yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu ta'ala an. Dalam satu riwayat beliau berkata, Ma ahdatsu illa tawadda'tu. Wa ma tawadda'tu illa ra'aitu anna alayya an usolli rak'atain. Saya tidak pernah berhadas kecuali pasti setelahnya saya akan wudu. Dan saya tidaklah berwudu kecuali saya akan melakukan sholat 2 rakaat, sholat wudu. Ini yang dia lakukan. Yang beliau lakukan. Beliau adalah seorang yang sangat hitam, tinggi, kurus. Cuman lebat rambutnya. Iya. Ini Bilal. Tinggi, kurus. Hitam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kita. Jasad kita. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah amalan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, tidak pula pada harta kalian. Walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dia hanya melihat kepada hati kalian. Allah hanya melihat kepada hati kita. Ini seperti yang dikhutbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah saat Nabi haji terakhir. Ketika beliau berkhutbah di Mina, beliau sebutkan bahwa hari ini tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Yang non-Arab. Tidak ada lagi perbedaan antara yang berkulit merah dan yang berkulit hitam. Kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang membedakan kita dengan yang lain adalah hati kita. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau orang Ajam, orang Arab sama saja. Yang membedakan kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
In ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan, ada berkelompok-kelompok dan bersuku-suku. Itu untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Siapa yang sedikit amalannya, maka tidak bisa dipercepat oleh keturunannya. Kalau amalannya kurang, maka garis keturunannya tidak bisa dipercepat. Secara umum semuanya, walaupun itu keturunan Nabi, kalau tidak ada amalannya, tidak bisa dipercepat oleh keturunannya. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang diperlambat oleh amalannya, maka tidak pernah akan bisa dipercepat oleh keturunannya. Oleh garis keturunannya. Bahkan berbangga-bangga dengan keturunan dan merendahkan keturunan yang lain, itu termasuk tanda jahiliyah. Ketika belum menyebutkan arba'un min amril jahiliyah, ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang ada di umat Islam yang tidak ditinggalkan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-faqru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-bangga dengan nasab dan menghinakan nasab. Dia bangga dengan nasabnya dan dia rendahkan nasab orang lain. Itu perkara jahiliyah. Nabi sudah ingatkan itu. Bahkan kepada anaknya, darah dagingnya, Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau ingatkan, selamatkan dirimu dari Allah. Saya tidak bisa membantumu sedikit pun. Ini Fatimah langsung darah dagingnya Nabi SAW. Apalagi yang jauh sekali. Iya, keturunan sudah berpuluh kali lewatnya. Karena tidak ada lagi nasab. Yang ada adalah keimanan kita kepada Allah. Lihat, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bilal, Zaid, Usama ibn Zaid. Kalau dicari, ini bukan Quraisy. Salman Al-Farisi. Itu orang jauh, orang Persia. Tapi dia dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena keimanannya. Sementara ada Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib yang meninggal di atas agama musyrikin. Belum bersedih saatnya meninggal karena tidak dapat hidayah. Karena telah membantunya, membelanya. Ketika orang-orang musyrikin menyakitinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan Islam ini, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak memandang kita dari mana, kita orang apa. Yang Allah lihat adalah bagaimana hati kita. Lihat ini Bilal, mantan budak, bukan orang Arab. Dia hanya budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Tapi punya karomah. Di sini akan disebutkan salah satu karomahnya. Banyak karomahnya Bilal. Tapi di sini salah satunya. Beliau berkata, qala al-imamu Abu Daud rahimahullah. Berkata Imam Abu Daud rahimahullah. Haddatsana Abu Taubah Ar-Rabi' ibn Nafi'. Telah bercerita kepada kami Abu Taubah
Abu Taubah Ar-Rabi' ibn Nafi'. Datana Muawiyah yakni ibnu Salam. Telah bercerita kepada kami Muawiyah yaitu ibnu Salam. An Zaid dari Zaid. Annahu sami'a Aba Salam. Bahasanya dia mendengar Aba Salam. Qala. Dia berkata. Haddatsani Abdullah Al-Hauzani. Telah bercerita kepada saya. Abdullah Al-Hauzani. Seorang tabi'in. Dia berkata, laki itu Bilal. Saya pernah berjumpa dengan Bilal. Radhiyallahu anhu muadzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Rasulullah di Halab. Di sebuah daerah yang bernama Halab. Fakultu. Saya gunakan kesempatan itu untuk bertanya. Saya bertanya kepadanya, ya Bilal. Hadithni kaifa kanat nafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada saya bagaimana nafkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya. Ini yang dia tanya. Qal maka Bilal bercerita karena Bilal ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau adalah termasuk pelayannya Rasulullah. Dari kalangan orang besar. Kalau Anas pelayannya dari kalangan anak kecil. Bukan budak. Orang merdeka tapi jadi pelayannya Nabi SAW. Maka beliau bercerita. Tentang kehidupan Nabi SAW. Yang mana di sini ini ada nanti karomahnya beliau. Ma kana lahu syai'un kuntu ana alladhi aliya dhalika minhu mundu ba'athahu Allah Ta'ala ila an tufiya Rasulullah. Kata Bilal, beliau Rasulullah SAW tidaklah memiliki sesuatu, maka saya yang mengurus hal tersebut. Sejak Allah mengutusnya hingga belum meninggal. Ini Bilal. Karena kan gini. Beliau adalah orang yang pertama beriman. Abu Bakar merdekakan dia. Abu Bakar melayani Nabi SAW. Maka Bilal sebagai orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar belum melayani Rasulullah SAW juga. Sampai kata Bilal, tidak ada sesuatu apapun yang Nabi SAW miliki kecuali saya mengurus hal tersebut. Sejak Nabi SAW diutus oleh Allah sampai Nabi wafat. Karena belum berpindah dari Madinah ke Syam setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat. Disitulah beliau bercerita tentang kehidupan Nabi SAW. Sisi kehidupan Nabi. Fakana idza atahul insan muslima. Adalah Nabi SAW apabila datang seorang muslim. Faru'ahu arya. Nabi melihat orang itu telanjang dalam artian dia tidak punya apa-apa. Ya'muruni. Maka Nabi biasanya menyuruhku. Fa'antolik. Saya tentunya sudah paham. Maka saya pergi. Nabi hanya menyuruhnya, tidak dikasih uang. Karena Nabi juga adalah orang yang susah. Nabi hanya menyuruhnya. Bilal sudah paham. Fa'antolik. Maka saya pun pergi. Apa yang beliau lakukan? Fa'astakuridu. Untuk mencari pinjaman. Jadi untuk membantu tamunya Rasulullah SAW belum meminjam. Fa'asyari lahul burdah. Fa'aksuhu wa'ati'imuhu. Maka saya pun memberikan pakaian kepadanya. Saya memberinya makan orang tadi itu. Hatta tarodoni rajulun minal musyrikin. Sampai suatu ketika beliau bercerita.
Disinilah nanti karomahnya beliau. Karena beliau hanya ingin membantu orang. Atas perintah Rasulullah SAW. Beliau tidak punya juga apa-apa dan beliau meminjam. Sampai ada seorang lelaki musyrik. Belum muslim. Dia menawarkan kepada aku. Faqal dia bilang, ya Bilal. Inna indi sa'ah. Wahai Bilal. Saya memiliki kelapangan. Fala tastaqrib min ahadin illa minni. Jangan kamu meminjam kepada seorang pun kecuali dari saya. Oh, ini orang musyrik. Berkata kepada Bilal. Ya namanya belum, alhamdulillah ada orang mau bantu. Belum berbahagia. Fafa'altu. Saya pun melakukan itu. Kalau ada orang butuh bantuan yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk dilayani. Saya pinjam ke orang itu. Orang musyrik tadi. Saya pinjam kepada orang musyrik tadi. Masalahnya, falamma angkana data yaumin, tatkala suatu hari, tawadda'tu, saya berwudu seperti biasa. Tsumma kumtu liu'addina bis shalah. Saya berwudu, kemudian saya pergi untuk adzan salat. Fa'idal musyriku qad aqbala fi isobatin minat tujjar. Tiba-tiba saya melihat ternyata seorang pedagang musyrikin tadi telah datang di antara sekelompok pedagang. Falamma an ro'ani, tatkala dia melihat saya, dia bilang, ya Habasyi. Wahai Habasyi. Dipanggil bukan dengan namanya, tapi dengan daerah asalnya. Wahai orang Habasyah. Kultu, ya lebah. Saya katakan, saya jawab panggilannya. Iya. Tapi setelah dia katakan, iya ada apa itu ya labah. Dia bilang, Bilal katakan, fatajahhamani. Orang itu dia bermuka masam kepada aku. Ini sudah tanda tidak baik. Kata Bilal, waqala li qawlan ghalidhan. Dia berkata kepadaku dengan ucapan yang kasar. Wa qala li, dan dia juga berkata kepadaku, atadri kam bainak wa bainas syahr. Tahukah kamu berapa jarak antara dirimu dan antara bulan ini? Artinya utangmu sudah mau dibayar. Kamu harus bayar, udah dekat. Kalau Bilal berkata dengan biasa kultu qorib. Saya katakan sudah dekat. Orang itu bilang innama bainaka wa bainahu arba. Orang itu bilang sesungguhnya antara kamu dan bulan ini hanya ada 4 malam lagi. Harus kamu bayar. Ini tersisa 4 hari. Maka fa'akhuduka billadhi alaik. Kalau kamu tidak bayar, ya. Kalau sudah datang tanggalnya itu, saya menuntut kamu untuk membayar utangmu. Kalau tidak, fa'arudda katar al-ghanam kama kunta qabla dhalik. Kalau kamu tidak bayar,
maka saya akan kembalikan kamu. Kamu dirimu jadi jaminannya. Saya akan kembalikan kamu sebagai pengembala kambing sebagaimana sebelumnya. Kamu kan budak. Maka kata beliau, fa'aqada fi nafsi ma ya'khudhu fi anfasin nas. Maka saya pun bersedih sebagaimana orang-orang bersedih. Dan tidak mau lagi kembali seperti itu. Seperti orang lain yang bersedih. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau bercerita lanjutannya, hatta idza shallaitul atamah. Sampai waktu itu saya sudah sholat isya. Roja'a Rasulullah SAW ila ahli. Rasulullah SAW kembali kepada keluarganya. Asta'adantu alaihi fa'adinali. Saya pun meminta izin kepada Rasulullah untuk menemuinya, maka beliau pun mengizinkan saya. Qultu ya Rasulullah. Saya berkata, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi innal musyrikil ladzi kuntu atadayyanu min qala li kada wa kada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang musyrik yang saya berutang kepadanya, dia berucap kepadaku demikian dan demikian. Walaisa indaka ma taqdi anni wala indi. Kamu tidak punya sesuatu yang bisa membayarkan utangku dan saya juga tidak punya. Karena ini Bilal berutang karena Rasulullah juga tidak punya. Dan Bilal juga bilang saya juga tidak punya apa-apa. Wa huwa fadhihi. Sementara orang itu, kata Bilal, membongkar aibku. Mengumumkan bahwa saya berutang kepadanya. Padahal tadi dia sendiri menawarkan. Kalau kamu butuh sesuatu, ke saya saja. Bilal melakukannya. Tapi ini dia menyebarkan aibnya Bilal. Kata Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adin li an abaq ila ba'di haula'il ahya alladina qad aslamu hatta yarzuqallah. Izinkan saya untuk melarikan diri ke kampung-kampung yang sudah masuk Islam sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan saya rezeki ya Rasulullah. Ma yaqdi anni, apa yang bisa membayar utangku. Antum harus ingat, ini Bilal berutang karena mau membantu orang lain. Tentunya seorang kalau membantu orang lain, Allah akan membantunya. Allah akan membantunya. Ketika sudah beliau adukan itu, beliau berkata fakhraj itu, ya kan Rasulullah tidak bisa juga berbuat apa-apa. Saya pun keluar dari Rasulullah hatta idza ataitu manzili, sampai saya mendatangi rumah saya. Faja'altu sayfi wa jirabi wa na'ali wa mijanni inda ra'si. Saya letakkan semua yang saya pakai. Letakkan pedangku, tempat airku, sandalku, semuanya di kepalaku. Hatta idan syakko amudus subh al-awwal. Artinya belum tidur sampai datang fajar yang pertama. Arotu antolik. Saya sudah mau berangkat. Dan belum izin pada Rasulullah untuk melarikan diri. Jadi beliau rencana mau pergi sebelum subuh. Saya pun bangun untuk pergi. Fa'idha insanun yas'a yad'u. Tiba-tiba datang seorang berlari kecil dan menyeru. Memanggil, ya Bilal. Ajib Rasulullah. Wahai Bilal.
Datangi jawab Rasulullah. Maksudnya Rasul memanggilmu. Fantolaktu. Maka saya pun pergi ke Rasulullah. Hatta ataituhu fa'idha arba'u rakaib munakhatun alaihinna ahmaluhunna. Sampai saya datang kepada Rasulullah. Ternyata ada 4 onta yang sudah didudukkan. Di atasnya itu terdapat muatannya. Ada muatannya. Fasta'adzantu, saya pun izin kepada Rasulullah untuk masuk. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepadaku, absyir, qad ja'akallahu biqada'ik. Berbahagialah Bilal, Allah telah mendatangkan untuk membayar utangmu. Padahal waktunya bayangan. Setelah Isya belum datang, ini saya sudah ditagih utangku. Izinkan saya lari besok subuh. Sebelum subuh. Datang bantuannya itu berarti malam. Subuh, sebelum subuh Bilal sudah dipanggil. Ini harus kita pahami apa yang seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kana Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Yang penting dia ikhlas, jujur. Selama kita membantu orang maka Allah akan bantu kita. Lihat ini. Dia tidak punya apa-apa. Rasulullah juga tidak punya apa-apa. Dia cuma mau bantu orang. Rasulullah mau bantu orang. Tentunya Rasulullah tidak bisa pergi ke orang untuk meminjam. Bilal yang meminjam untuk melayani tamu Rasulullah SAW. Dia pinjam karena Allah. Allah membantunya di waktu yang sempit sekali. Ini disebut di dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kalau ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Tidak akan dipersulit. Iya. Apalagi ini Bilal. Juga Rasulullah. Tentunya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti ada jalan keluarnya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat sering kita dengar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya itu mudah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba katanya seperti itu. Rasulullah berkata, "Absyir." Berbahagialah. Bergembiralah. Ja'akallahu biqada'ik. Allah Subhanahu wa taala telah datang untuk membawa hal yang membuat kamu bisa membayar utangmu. Maqal. Kemudian Nabi katakan kepada Bilal, alam taro ar-raqaib al-munakhatil arba. Tidakkah kamu melihat itu? Ada 4 onta yang sudah ditidurkan, didudukan bersama muatannya. Fakultu bala. Bilal berkata, saya katakan, betul, saya lihat. Innalaka riqabahunna wa ma alaihinna. Kata Nabi SAW kepadanya, untukmu onta-onta itu. Lihat Nabi SAW. Ini belum bantu, budak. Nabi orang Arab, Bilal orang Habasyi. Membantu itu tidak kenal suku. Tidak mengenal suku.
Iya. Belum juga susah. Tapi ini onta untuk kamu. Wama alaihin. Dan apa yang ada di atasnya. Maksudnya onta dan bawaannya. Nah, ini kata Nabi SAW kepada Bilal. Fa inna alaihinna kiswa wa ta'aman. Ahadahunna ilayya azim fadak. Sesungguhnya di atas onta itu ada pakaian, ada makanan. Raja Fadak menghadiahkannya kepadaku. Faqbid hunna waqdidainak. Pegang ini semuanya, bayar utangmu. Jadi 4 onta tadi bersamaan dengan apa yang ada di atasnya. Ini karomahnya Bilal. Karomahnya Bilal. Susah, Allah datangkan kemudahan untuknya. Kemudahan untuknya. Fafa'altu, kata Bilal, saya pun melakukan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah. Dzakarul hadits, bersebutkan hadis ceritanya. Tuman talaqtu ilal masjid. Maksudnya dia bercerita, saya pun membayar utangku. Yang tadi saya berutang, maka kemudian setelah itu saya pergi ke masjid. Fa'idha Rasulullah SAW qa'id fil masjid. Salamtu alaih. Maka ternyata Rasulullah SAW lagi duduk di masjid. Saya pun salam kepada beliau. Faqal. Maka Nabi berkata kepadaku, ma fa'ala ma kibalak. Bagaimana keadaan yang ada padamu? Artinya kan beliau bertanya balik. Gimana urusanmu? Qultu, saya bilang, qad qadallahu ta'ala kulla syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Bilal, telah membayarkan segala sesuatu. Kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tanggungan, yang menjadi utang Rasulullah. Karena ini bukan utang Bilal. Ini utangnya Rasulullah. Cuman Bilal berutang. Kata Bilal, Allah telah membayar semua yang menjadi tanggungan Rasulullah SAW. Falam yabqa syai'. Tidak ada lagi sedikit pun utang. Qal, kata Nabi kepadanya, afadhala syai'un. Apakah ada yang tersisa? Qultu na'am. Iya, masih tersisa. Kan 4 onta dengan isinya. Tentunya tidak semuanya. Nabi bertanya, apakah tersisa? Iya, masih tersisa. Qal, lihat Rasulullah SAW berikutnya. Undur anturi hanimin. Lihat. Buat saya beristirahat darinya. Jadi ini tidak masuk ke rumahnya. Ini kan masih ada sisa. Dia tanya Bilal, masih ada sisa? Iya. Lihat lagi. Gimana cara supaya habis. Buat saya beristirahat darinya. Subhanallah. Rasulullah. Makanya ketika beliau tidur di atas alas tidur dari pelepah kurma. Kan berbekas punggung beliau. Dikatakan oleh sahabat, seandainya kami membuat untuk kamu tempat tidur yang bagus. Di sana ada raja-raja, mereka tidur dengan bagus tempat tidurnya. Beliau berkata, ma ana walid dunya, ma ana fid dunya illa karokibin istadalla tahta syajaratin thumma roha fatarokaha. Ada apa saya dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini seperti hanya seorang musafir yang beristirahat di bawah sebuah pohon, kemudian dia akan meninggalkannya. Dia akan meninggalkannya.
Lihat beliau sikap beliau terhadap harta yang datang kepada beliau. Beliau malah suruh buat saya istirahat darinya. Fa inni lastu bidakilin ala ahadin min ahli hatta turihani min. Sesungguhnya saya tidak akan masuk kepada seorang pun dari istriku, dari keluargaku. Kecuali kamu sudah buat saya istirahat dari hal itu. Artinya sampai kamu bagi itu harta sisanya. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-atmah da'ani. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya belum masih memanggilku. Ini kan subuh. Jadi dari subuh belum tidak masuk. Sampai salat Isya belum memanggilku. Ma fa'ala alladhi qibalak. Gimana yang tersisa? Qala, kata Bilal, qultu huwa ma'i. Lam ya'tina ahad. Masih ada bersamaku. Tidak ada seorang pun yang datang. Mengambilnya. Yang membutuhkan. Karena para sahabat tidak ada yang meminta-minta. Itu mereka kalau dilihat susah, Rasulullah memberinya. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepadaku. Fabata Rasulullah fil masjid. Maka Rasulullah SAW bermalam di masjid. Kan belum tidak masuk sampai itu dibagi. Rasulullah bermalam di masjid. Wa qastal hadid hatta idza shallal atamah ya'ni minal ghadi da'ani. Dia kisahkan itu hadid sampai besok sholat Isya. Kembali Rasulullah memanggilku. Pertanyaannya sama. Ma fa'alal ladzi kibalak. Gimana yang ada di sisimu? Qala qultu, saya bilang, qad arohakallahu minhu ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah membuatmu istirahat dengannya, darinya wahai Rasulullah. Kebahagiaan mereka, kalau apa yang dia punya itu sudah disedekahkan, sudah dibagikan. Maka fakabbara wa hamidallah. Syafaqan min an yudrikahul maut wa indahu dhalik. Maka beliau pun bertakbir, memuji Allah karena kekhawatiran beliau akan dijumpai oleh kematian sementara beliau masih punya tadi itu, belum dibagikan. Belum dibagikan. Kemudian kata Bilal, "Tsumma taba'tuhu." Kemudian beliau, saya pun mengikutinya. Artinya beliau keluar dari masjid, saya mengikutinya. Hatta idza ja'a azwajah. Sampai beliau datang kepada istri-istrinya. Fasallama ala mra'atin. Kemudian beliau salami satu-satu. Hatta ata mabitah. Sampai beliau mendatangi tempat yang mendapatkan giliran untuk beliau bermalam di tempatnya. Dan beliau katakan, fahadal ladzi sa'altani an. Ini yang kamu tanyakan kepada saya tentang Rasulullah. Begitulah kehidupannya Rasulullah SAW. Artinya tidak ada sedikit pun yang beliau punya, kecuali pasti beliau akan bagi-bagi. Ini terkait dengan nafkahnya. Ini terkait dengan nafkahnya. Selesai yang beliau sampaikan di sini tentang karomahnya Bilal dan juga tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap beliau kalau ada harta yang dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita cukupkan, kita adzan dan kita jawab kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada maka nanti kita langsung tutup dan menanti sholat Isya. Bismillah, sini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukum jika sudah akad di luar tapi bayarnya di masjid dan menyerahkan barang juga di masjid? Tidak mengapa kalau sudah akad di luar. Kalau sudah akad di luar, kan itu bukan lagi jual beli.
Saya punya teman yang sudah kecanduan nonton film tidak senonoh. Dia suka curhat sama ana untuk berhenti. Namun ketika ada kesempatan, dia ulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, pertama, dia hendaklah bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuhah. Itu ikhlas untuk meninggalkan dosa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia lakukan. Yang kedua, dia setelah ikhlas, dia meminta pertolongan kepada Allah untuk membantunya dalam meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia bersabar dalam meninggalkan dosa itu. Ketika datang kesempatan, dia bersabar untuk menahannya, untuk tidak melakukannya. Dan itu dia lakukan di awal-awal saja cobaan itu. Karena innamas sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu di awal cobaan. Maka dia dituntut untuk bersabar. Kapan dia mampu untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran itu untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Kemudian yang keempat, dia hindarkan sebab-sebab yang mengantarkannya ke situ. Dia hindarkan dirinya dari sebab-sebab yang mengantarnya ke situ. Cara menghindarinya, dia bisa cari kesibukan. Misalnya kalau dia di rumah akan jatuh ke situ, maka dia pergi dari rumahnya. Cari tempat taklim misalnya. Ya, duduk bersama teman-teman yang baik. Karena dengan duduk dengan orang baik, maka kita akan menjadi baik. Maka kita akan menjadi baik. Kemudian yang terakhir, karena kita tidak bisa selalu seperti itu, yang terakhir ya, kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutkanlah dosa itu dengan ketaatan yang akan menghapusnya. Yang akan menghapusnya. Kita tidak bisa tidak punya dosa, pasti kita akan jatuh dalam kesalahan. Tapi kita kalau jatuh dalam kesalahan adalah kita bertobat. Adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perempuan sholat wajib melepaskan ikat rambutnya? Tidak boleh ikat rambut ketika sholat, itu pada dasarnya. Karena kita dilarang ikat rambut kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat. Kecuali kalau dia tidak ikat akan keluar rambutnya di depan jilbabnya. Itu namanya diikat karena maslahat. Diikat karena ada maslahat untuk menjaga rambutnya supaya tidak keluar. Apa hukum mencampur buah pala pada masakan dengan kadar yang sedikit untuk memberi aroma saja? Tidak apa-apa. Kan yang haram itu memakan langsung buah pala. Karena berdasarkan penelitian dia memabukkan. Adapun kalau dicampur di makanan itu kan tidak masuk. Karena sudah masakan namanya bukan lagi buah pala. Bukan lagi buah pala. Wallahualam. Benarkah pertanyaan Nabi SAW kepada Bilal tentang amalannya menunjukkan Bilal melakukan amalan baru? Tidak, tidak benar. Nabi sudah menuntunkan Bilal dan kepada kaum muslimin bahwa ada sholat wudhu. Seperti yang di hadis, banyak hadis yang lain. Cuman Bilal kalau batal selalu wudhu dan selalu sholat 2 rakaat. Itu bukan amalan baru, itu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Cuman Bilal menjaganya. Jadi tidak benar orang yang berdalil dengan hadis ini untuk membuat perkara baru, itu adalah salah. Dan anggaplah Nabi tidak menuntunkannya.
Bilal melakukannya. Ini kan hadis juga namanya. Karena Bilal membenarkan. Karena sunnah itu ada sunnah yang diucapkan oleh Nabi. Ada sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ada sunnah yang dibenarkan oleh Nabi. Ini semuanya sunnah. Seperti ada orang datang sholat. Karena orang sholat sudah mulai. Dia datang tergesa-gesa. Akhirnya dia baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Ambil suara napasnya keluar. Nabi bertanya, siapa yang bilang tadi? Bukan Nabi mengucapkan itu doa. Sahabat. Kata Nabi, siapa yang bilang tadi? Para sahabat diam. Tidak mengakunya. Nabi berkata, dia tidak mengucapkan hal yang salah. Maka ada yang mengakunya. Karena Nabi mengatakan dia tidak mengucapkan hal yang masalah. Ada mengakunya. Maka Nabi benarkan. Saya melihat bahwa bacaan itu membuka pintu langit. Nah, ini doa iftitah. Nabi tidak ucapkan. Tapi dilakukan oleh sahabat. Nabi benarkan. Maka itu sunnah Nabi. Karena itu di zaman wahyu. Di zaman wahyu. Tidak boleh kita kiaskan. Kalau begitu boleh kita mengadakan perkara baru. Karena Nabi pernah sahabat melakukannya. Ini di masa Nabi. Nabi benarkan. Kamu siapa yang benarkan? Nabi. Sudah meninggal. Kiai bukan Nabi. Wahyu sudah putus. Sudah selesai. Syariat sudah sempurna. Kalau di masa Nabi kan syariat sempurna. Dengan semua ini yang terjadi. Setelah Nabi, siapa yang menambah? Maka dia menambah syariat. Dia menambah syariat. Dalil dengan perbuatan Bilal. Itu dalil yang tidak cocok. Sahih dalilnya. Tapi pendalilannya tidak benar. Pendalilannya tidak benar. Sama dengan tadi, mumpung saya ingat sebagai faedah untuk pertanyaan tentang buah pala tadi. Tentang buah pala tadi. Syekh Ibnu Utsaimin pernah menyinggung bahwa ada orang yang berdalil dengan haramnya memakan makanan yang ada bumbunya dari hal khamr misalnya yang memabukkan. Mereka berdalil dengan kullu muskir haram qalilu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram, sedikit dan banyaknya. Kan yang dimasukkan di masakan sedikit. Apa yang diharamkan memabukkan yang banyak, sedikit juga haram. Belum mereka berdalil dengan dalil itu, haramnya juga masakan yang dibumbui dengan hal yang haram. Kata beliau ini dalil sahih, tapi pendalilannya tidak benar. Salah tempat, itu khamarnya. Bukan yang sudah jadi masakan. Bukan yang sudah jadi masakan. Itu yang saya dapat faedahnya mumpung tadi lewat. Makanya kita katakan seperti yang tadi antum dengar. Maksudnya saya sudah baca itu pembahasan. Makanya kita bisa katakan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara berhenti dari dosa yang sudah terbiasa dilakukan dan sulit untuk ditinggalkan? Itu tadi. Yang kita katakan tadi. Di orang yang suka. Itu kan suka, biasa. Karena dia sudah suka. Iya, maka dia lakukan seperti tadi. Wallahu a'lam. Ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diperintahkan untuk bersolawat. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah apakah? Pertanyaannya adalah apakah mendengar di sini mendengar secara langsung atau masuk juga ketika kita mendengarnya melalui rekaman video dan semacamnya semua? Kan lafadznya umum. Lafadznya umum. Al-bakhil kata Nabi, kikir man dzukirtu indah walam yusalli alayya. Siapa yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat. Sini kan siapa yang disebut apapun itu. Iya. Kalau disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak bersalawat, maka itu kikir.
Maka setiap kita dengar nama Nabi Muhammad SAW, kita disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di majelis taklim, bahkan para ulama mengatakan khutbah, boleh kita bersolawat kalau mendengar nama Nabi. Itu wallahu alam. Ini Masya Allah. Satu orang ini kayaknya ya, cuma beda tinta. Tapi saya bandingkan dulu pertanyaan, tulisannya ini, huruf ya-nya kayaknya sama ini. Iya. Karena masalahnya pertanyaannya mirip. Mirip. Ini katanya Afan izin tanya Ustadz. Kan kalau nama Rasulullah disebut, kita dianjurkan untuk bersalawat. Lalu bagaimana jika nama Allah yang disebut? Nah, ini sambungannya dari yang tadi. Kalau penanyanya yang sama. Kalau nama Allah, kan tidak ada anjuran untuk bersalawat kepada Allah. Tapi kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah Azza wa Jal, Allah taala, ya, Subhanahu wa taala, untuk mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah cukup. Kita cukupkan. Apa yang benarnya itu tentunya semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.